Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Farhanida Putrani dalam program UASE. Nah, Tribuners, dalam episode UASE kali ini kita akan membahas mengenai pembagian harta warisan. Nah, pembagian harta warisan ini memang bisa menjadi pertikaian dalam keluarga apabila tidak diberikan ketentuan pasti soal pembagian warisannya. Namun, apabila pembagian warisan ini disesuaikan dengan ketentuan dalam agama, maka semua orang yang mendapatkan warisan akan bisa merasakan keadilan. Untuk itu, kita akan membahas mengenai pembagian warisan agar bisa mencerahkan kita semua. Nah, untuk membahasnya, kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Harits Muhtashim. Beliau merupakan seorang dosen studi agama-agama, sekaligus sekretaris Prodi S3 Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Selamat siang, Pak Haris. Apa kabar siang hari ini? Iya, selamat siang juga untuk Mbak Puput dan kawan-kawan Tribuners. Baik. Nah, Pak Haris, untuk episode Wasa kali ini kan kita akan membahas mengenai warisan. Mungkin sebelumnya Tribuners juga masih belum paham dan ingin mengerti apa itu sebenarnya warisan. Dan dalam warisan ini kan disebutkan juga soal ahli waris. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait hal itu. Oke, Alhamdulillahi hamdan katsiron thayyiban mubarakan fih wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan sekalian dari pemirsa Tribuners, eh, tadi sudah ditanyakan mengenai apa itu warisan dan siapa saja ahli waris ya. Nah, kalau kita merujuk ke Khazanah Islam, warisan itu sebetulnya berasal dari kata wa, ro, dan sa. Jadi, wa, ro, sa. Nah, kata warosa sendiri ini memiliki beragam derivasi, beragam turunan kata. Ada kata yarithu, ada kata irthun, ada warosah, ada maurus, ada waris. Jadi ada banyak. Namun demikian, dari sekian banyak derivasi kata-kata tersebut, mereka saling memiliki kesinambungan, saling menguatkan, dan saling melengkapi antar kata dengan kata. Nah, kalau kita ambil asal katanya warisan dari kata irthun, maka irthun sendiri memiliki makna al-baqa. Al-baqa wantiqalu asyai'i min qaumin ila qaumin akharin. Al-baqa di sini artinya al-baqi. Al-baqi itu maksudnya adalah yang tersisa, yang ada. Nah, jadi kalau kita katakan apa itu warisan, ya yang tersisa. Wantiqalu asyai'i min qaumin ila qaumin akharin. Dan berpindahnya sisa tadi, al-baqi tadi, yang tersisa tadi, yang ada tadi, dari suatu kaum, dari suatu kelompok ataupun individu ke individu yang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa warisan itu kan menjadi sesuatu yang tertinggal, yang tersisa daripada si mayit. Nah, sesuatu yang tersisa tadi kemudian berpindah tangan, berpindah kepemilikan dari yang si mayit menjadi milik yang lain. Tentunya dari keluarga atau dari ahli waris selanjutnya. Kira-kira ya seperti itu. Namun demikian, kalau bisa kita tambahkan sedikit lagi, selain kata irsun atau warosah atau juga mawarith ya, yang sering kita dengarkan mawarith, ada juga kata yang melambangkan makna warisan, yaitu faraid. Nah, ini juga jamak kita dengar. Yang sering kita dengarkan kalau nggak mawarith, kalau nggak faraid itu tentang warisan. Faraid sendiri itu berasal dari kata fa, ro, sama dhot. Jadi fa, ro, dho, faridho. Biasanya kita dengar fardu ain. Nah, atau kita dengar juga fardu kifayah. Nah, fard di sini artinya adalah al-hukuk, al-maujub, sesuatu yang diwajibkan. Atau al-hukuk juga bisa. Atau at-takdir. Nah, at-takdir itu sesuatu yang ditetapkan. Takdiran, kita sering bilang takdir, takdir. Nah, takdir itu maksudnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan, telah diukur, telah dipertimbangkan. Nah, sedangkan kalau kita telaah lagi, eh, disiplin ilmu apa sih tentang warisan itu? Eh, kita lambangkan ilmu yang mempelajari tentang warisan itu apa? Nah,
Ilmu yang mempelajari tentang warisan itu kita sebut sebagai ilmu mawarith atau ilmu al-faraid tadi. Jadi warisan itu rujukannya dua kata tadi. Pertama irthun, kemudian yang kedua faridoh atau faraid. Nah, tadi juga ditanya poin selanjutnya nih tentang ahli waris. Jadi ahli sama waris itu kan dua kata yang ada di bahasa Indonesia ya, ahli dan waris. Nah, namun demikian boleh kita katakan bahwa kata ahli waris ini merupakan serapan juga dari bahasa Arab, sebagaimana kata warisan tadi. Kan irthun tadi memiliki derivasi yang beragam. Ada yarithu, ada irthun, ada mirothun, ada juga warithun. Hmm. Kemudian ada juga kata di dalam bahasa Arab yang bisa mewakili kata ahli, ahli. Nah, itu ada di dalam bahasa Arab ahlun, hamzah, ha, kemudian lam. Kata ahlun itu memiliki makna sohib atau pemilik. Nah, biasanya itu kita bilang eh, ahlul bait itu, ahli bait, ahludar. Maksud dari ahludar atau ahlul bait itu adalah orang yang memiliki rumah. Nah, kalau kita sambungkan lagi, ahli waris berarti adalah orang yang memiliki hak atau orang yang akan diwarisi warisan oleh si mayit tadi. Kira-kira ya seperti itu. Baik, Pak Haris. Lalu dalam misalkan memang setiap halnya kan ada aturannya. Nah, terkait pembagian warisan ini, apakah memang dalam Al-Quran disebutkan juga bagaimana pembagian warisan yang benar dalam Al-Quran? Oke. Nah, ini bisa kita rujuk kepada istimdadu ilmil faraid atau maddah atau asal muasal bahan-bahan dalam ilmu tentang pembagian warisan. Kalau di dalam kitab Ilmul Faraid atau di dalam kitab Al-Wajiz fi Al-Faraid itu disebutkan bahwa istimdadnya ilmul faraid ini berasal dari Al-Quran, juga berasal dari hadis, juga berasal dari ijma. Nah, ijma para sahabat. Maddahnya ada tiga ini. Nah, ilmu faraid ini atau hukum-hukum yang membagi ketentuan para ahli waris mendapatkan berapa per berapa gitu, itu sudah ada dan termaktub di dalam Al-Quran. Nah, seperti salah satu ayatnya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, itu salah satu ayatnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang hukuk atau hak-hak yang akan didapatkan oleh ahli waris tadi. Nah, kalau boleh dikata, Al-Quran itu banyak sekali menyebutkan mengenai hak-hak ahli waris atau berapakah yang akan ia dapatkan dari warisan. Nah, ini menjelaskan dan menekankan bahwa Al-Quran itu sangat memiliki atau Allah sendiri eh, memiliki perhatian yang lebih terhadap ilmu faraid ini. Jadi ilmu yang semula jadi yang include di dalam satu kitab itu adalah faraid ini. Sisanya yang dilakukan oleh Rasul dan yang dilakukan oleh para sahabat adalah penambahan. Jadi kalau ketentuannya laki-laki dapat dua dan perempuan dapat satu, kemudian kalau ada ibu, kalau ada anak, kalau ada cucu, nah seperti apa itu sudah termaktub semua di dalam Al-Quran. Baik, lalu biasanya kan warisan ini dibagikan ada yang dengan wasiat dari orang tua ataupun orang yang sudah meninggal ini. Nah, apabila orang tua ataupun memang orang yang sudah meninggal ini tidak memberikan wasiat semasa dia hidup, apakah anak ini boleh membagi warisan itu sendiri? Oke. Nah, terkait wasiat tadi, jadi ada yang kita sebut dengan al-hukuk al-muta'alliqah bi aini atirkah. Jadi hak-hak yang harus ditunaikan terhadap harta yang ditinggalkan atau terhadap harta warisan tadi. Yang pertama adalah eh, mu'natu at-tajhis. Mu'natu at-tajhis ini maksudnya adalah terkait eh, kepengurusan si mayit tadi. Jadi orang yang meninggalkan harta tadi dengan hartanya itu harus diuruskan kafannya, pemandiannya, bahkan sampai penguburannya.
ujroh, upah untuk tukang gali kuburnya itu juga diambilkan dari harta si mayit itu tadi. Kemudian yang kedua baru al-hukuk al-muta'alliqah bi'aini atirkah imma ad-dain li al-bashar wa imma ad-dain lillah. Jadi ada hutang si mayit. Hutang si mayit ini harus ditunaikan dulu. Kalau hutang kepada Allah semisal zakat. Nah, ataupun nuzur. Si mayit tadi bernazar. Si mayit bernazar kalau saya seperti ini maka akan saya sedekahkan harta saya ke siapa-siapa. Nah, itu kan nazar kepada Allah, hutang kepada Allah dan itu harus dibayarkan. Ataupun adain lil bashar. Ya, hutang kepada manusia kan harus dibayarkan dulu. Baru yang ketiga itu wasiat. Nah, jadi urutannya sebelum wasiat itu masih ada dua, yaitu kepengurusan si mayit. Yang kedua adalah urusan perhutangan, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Baru yang ketiga wasiat. Lalu bagaimana kalau tidak ada wasiat? Ya, dilaksanakan yang pertama dan dilaksanakan yang kedua, baru harta sisa daripada pertama dan kedua ini kita sebut sebagai harta warisan yang akan ditentukan pembagiannya. Baru setelah itu anak-anak bisa membagi atau menentukan berapa nasab setiap ahli warisnya. Baik, lalu apakah boleh membagi warisan ini 50-50? Mungkin anaknya ada dua, yang satu laki-laki dan satu perempuan, atau mungkin seharusnya pembagiannya seperti apa ini, Pak? Eh, Sebelumnya sudah saya sebutkan ayat qaulullah yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakari bagi seorang laki-laki mithlu hadzil unthayain adalah dua perempuan. Dengan kata lain, laki-laki mendapatkan dua dan perempuan mendapatkan satu. Nah, eh, ini adalah takrir, ketetapan. Jadi kan kalau kalamullah itu kan sifatnya itu kan takrir, syariat, dan itu adalah ketetapan. Nah, ketetapan ini tidak bisa kita sanggah. Jadi kita tetap harus membagi bahwa yang laki-laki akan mendapatkan dua dan perempuan akan mendapatkan satu. Nah, kira-kira kalau kita ilustrasikan mungkin bisa seperti ini. Nah, seorang suami meninggal, kemudian yang tersisa adalah istri, dan kemudian ada anak laki-laki, dan ada anak perempuan. Nah, nah, setelah kita tentukan ahli warisnya yang tiga ini, dan tentu setelah kepengurusan yang tadi ya, tentang jenazahnya si mayit, kemudian juga tentang hutangnya si mayit, kemudian wasiatnya. Nah, tersisalah harta tersebut. Nah, harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris yang tiga ini. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, istri ini akan mendapatkan bagian 1/8. Nah, istri itu haknya ada dua. Pertama 1/4, yang kedua 1/8. 1/4 itu ketika tidak memiliki keturunan atau sepasang suami istri ini tadi yang suaminya meninggal tidak ada keturunannya. Jadi istri akan mendapatkan 1/4. 1/8 ketika memiliki anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, istri 1/8 anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka ini kita sebut dengan asobah. Asobah. Asobah itu maksudnya adalah mendapatkan sisa. Jadi setelah harta dibagi 1/8 untuk istri, maka sisanya akan menjadi hak milik anak laki-laki dan akan menjadi hak milik anak perempuan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita ilustrasikan, kita harus menentukan aslul masalah atau pokok masalah yang akan menjadi pembaginya. Di sini 1/8, di sini asobah dan asobah. Maka yang akan kita ambil adalah penyebut dari 1/8, yaitu 8. 1/8 dikali 8 sama dengan 1, dan kemudian anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan 7. Nah,
Lantas bagaimana ini membagi angka 7 ini menjadi milik anak laki-laki dan menjadi milik anak perempuan? Padahal pembandingnya adalah 2:1. Anak laki-laki mendapatkan 2 dan anak perempuan mendapatkan 1. Nah, perbandingan 2 dengan 1 yang bisa sampai kepada angka 7 totalannya itu tidak ada, ya kan? Anak laki-laki 4, anak perempuan 2. 4 tambah 2, 6. Nggak bisa juga. 2 tambah 1, 3. Tidak sampai kepada angka 7. Nah, oleh karena itu, ini harus kita naikkan lagi. Karena yang kita masalahkan adalah masalah tadi, hak laki-laki 2 dan hak perempuan 1, maka kita totalkan jumlah haknya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, angka 3 ini kemudian akan kita kalikan dengan aslul masalah yang 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, 24 dikali 1/8 sama dengan 3. Nah, sisa daripada 24 ini adalah 21. 24 kurangi 3, 21. Nah, pembagiannya bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan adalah 14/7. 14 untuk anak laki-laki dan 7 untuk anak perempuan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kan 7 ini adalah haknya anak perempuan dan 14 adalah haknya anak laki-laki dengan perbandingan 2:1. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Baik, Pak. Atau Lalu ini mungkin mau bisa di apa lebih realistis lagi lah kita hitung uangnya ya. Katakanlah 24 hartanya adalah 24 hektar tanah. Nah, berarti nanti sang istri akan mendapatkan 3 hektar, 3 hektar, sementara anak laki-laki, seorang anak laki-laki tadi akan mendapatkan 14 dan yang perempuan akan mendapatkan 7. Nah, ini kalau kita berbicara tentang keadilan atau keadilan yang dalam arti sama rata sama rasa, kan tidak demikian. 14 dengan 7 kan tidak 50-50. Nah, namun demikian ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada umat muslim. baik, Pak Haris. Lalu bagaimana membagi warisan ketika memang orang tua ini hanya milik anak perempuan, tidak ada anak laki-laki? Hmm. Kalau hanya memiliki anak perempuan ya. Oke. Kalau hanya memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, ya tinggal dilakukan saja pembagiannya sesuai dengan eh, yang telah Allah firmankan, sesuai dengan pembagiannya. Nah, eh, pembagiannya kita share lagi, buka buat dokumen baru. Ya. Untuk kasus di mana tidak memiliki anak laki-laki, maka ya tinggal dilakukan saja pembagiannya sesuai dengan ketetapan. Misalkan yang tiada adalah suami, berarti menyisakan istri. Istri kemudian anak perempuan, katakanlah ya dua anak perempuan. Oke. Istri dia akan mendapatkan 1/8. Nah, kemudian 2 anak perempuan ini akan mendapatkan 2/3. Seperti itu. Ini furutnya adalah sedemikian ini. Nah, anak perempuan itu jika jumlahnya satu, ia akan mendapatkan setengah. Tapi jika anak perempuan ini lebih dari satu, kita sebut tadi 2 anak perempuan, maka dia akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Nah, yang tadi
itu kan kita sebut dengan asobah. Nah, anak perempuan asobah ketika ia bertemu dengan anak laki-laki. Jadi masih saudaraan anak perempuan sama anak laki-laki. Itu akan mendapatkan asobah. Ini kalau hanya ada anak perempuan, maka nasabnya adalah pertama setengah kalau dia sendirian, kemudian 2/3 kalau dia lebih dari satu anak. Lalu bagaimana cara membagi warisan apabila memang orang tua ini tidak memiliki anak? Apakah hartanya jatuh semua kepada istrinya atau bagaimana ini, Pak? Oke. Jika tidak memiliki anak, nah, ya tinggal dilakukan saja pembagiannya sesuai dengan furud yang sudah ada. Jadi furud itu kan ketetapan, dia berdasarkan oleh syariat. Yang satunya lagi ta'asib. Ta'asib itu seperti asobah tadi. Dia tidak ditentukan atau dia akan mendapatkan sisa. Nah, kalau tidak memiliki anak, ya ditentukan saja furudnya berapa. Kalau kondisinya sedemikian, si mayitnya adalah istri, berarti yang ditinggalkan adalah suami. Maka suami akan mendapatkan setengah. Nah, kondisinya sedemikian ini. Suami akan mendapatkan setengah apabila ia tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan suami akan mendapatkan 1/4 apabila ia memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Jadi setengah hartanya, sisanya akan menjadi milik suami. Nah, kita hitung saja ya. Boleh, silakan. Oke, ini 1/2. Maka yang kita ambil adalah 2. Nah, 2 setengahnya maka 1. Kan jadi pertanyaan nih, mana satunya lagi nih kemana? Nah, ini kalau kita telaah kembali, ini ada pelajaran yang namanya rodun. 2 dengan rodun. Rodun itu adalah mendistribusikan harta sisa atau mengurangi eh, jumlah aslul masalah menjadi lebih sedikit. Nah, karena ini kasusnya hanya ada satu ahli waris dan mendapatkan warisan setengah, maka 2/2 adalah 1 ma'arrod. Ma'arrod berarti distribusi yang satu tadi, sisa yang satu tadi, itu akan kembali lagi kepada si suami. Dengan kata lain, suami akan mendapatkan seluruhnya. Baik, Pak. Lalu mungkin contoh kasus lagi, Pak. Cara membagi warisan apabila ini suami memiliki istri lebih dari satu ini. Oke. Suami memiliki istri lebih Istri lebih daripada dari satu. Oke. Jika si suami memiliki istri lebih daripada satu, berarti yang meninggal katakanlah suaminya, istrinya ada 3, istrinya ada 3, istrinya ada 3. Maka bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah antara istri kan tadi mendapatkan 1/4 atau 1/8. 1/4 jika tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan 1/8 jika memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Nah, terus bagaimana jika istrinya itu 3? Nah, maka yang kita ambil adalah 1/4. Karena nasabnya istri itu adalah zaujun atau zaujatun. Baik satu istri ataupun lebih daripada satu istri. Dia akan mendapatkan 1/4. Ini kita ambil case gini ya. Istrinya 3, kan? Kemudian punya anak. Ada anak laki-laki. Anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki, maka yang 1/4 ini tadi menjadi 1/8. Dan anak laki-laki akan mendapatkan asobah atau harta sisanya. Nah, 1/8 asul masalahnya yang kita ambil adalah penyebut dari 8 ini tadi, 8. Kemudian 1/8 dikali 8 sama dengan 1. Dan sisa anaknya adalah menjadi 7. Kan? Nah,
harta yang satu ini harus dibagi kepada 3 istri. Nah, bagaimana caranya? Ini mirip seperti cara yang tadi, yaitu menghitung kepalanya. Istrinya ada 3, berarti 8 dikalikan dengan 3, sama dengan 24. Nah, 1/8 dikali 24, sama dengan 3, dan anak laki-laki akan mendapatkan 21 bagian. Eh, Realistisnya atau teknisnya katakanlah hartanya 240 juta. Hmm. Maka kita masukkan penghitungnya. Istri 3, 3/24. 3/24 sama dengan 30 juta. Nah, 30 juta ini untuk 3 istri. Berarti tiap istri akan mendapatkan 10. Hmm. Nah, kemudian yang anak laki-laki 240 juta dikali 21/24. Oke, sama dengan 210 juta. Nah, ini untuk anak laki-lakinya. Tapi kalau dilihat kayak gini, wah, ini yang untung anaknya nih. Iya. Nah, ini gimana kalau case-nya seperti ini? Nah, kan kita kan mengikuti syariahnya Allah, mengikuti qaulullah, kan? Perempuan akan mendapatkan 1/8 kalau memiliki anak. Nah, sedangkan anak laki-laki dia akan mendapatkan asobah, asib binafsi. Nah, ini lebih untung anaknya ini bagaimana? Nah, sejatinya kalau misalnya anaknya itu masih kecil, ini kan kita melakukan penentuannya dulu kan. Jadi yang kita dahulukan adalah penentuan dulu, baru kemudian dibagi. Sang anak tetap akan mendapatkan uang 210 juta. Itu penentuannya. Tetapi pembagiannya bisa jadi kita kasihkan ke ibunya oleh suatu sebab. Misalnya anaknya masih muda, masih usia 2 tahun, kan belum ngerti uang itu, anak usia 2 tahun. Maka yang akan mengatur, yang akan memanage, bisa dipasrahkan ke ahli waris yang pertama, yaitu sang istri atau ibu dari anak laki-laki tersebut. Baik, Pak. Lalu biasanya kan warisan ini kan tidak hanya berbentuk uang, ataupun tidak hanya berbentuk tanah gitu. Apabila nanti yang diwariskan oleh orang tua atau orang yang sudah meninggal ini adalah sebuah rumah. Nah, cara membaginya bagaimana? Apakah rumah ini harus dijual dulu, lalu dibentukkan dalam bentuk uang, baru dibagi, atau memang bisa dibagi langsung dalam wujud rumah ini, Pak? Oke. Nah, prinsip terdasar daripada mawaris atau warisan itu adalah penentuan, baru kemudian pembagian. Nah, penentuan yang dimaksud itu ya yang tadi itu, yang ada pembilang dan penyebut. Nah, itu kita menyebutnya sebagai penentuan. Nah, baru setelah penentuan itu kemudian pembagian. Dengan kata lain, pembagian akan mengikuti penentuan. Namun demikian, ya, pembagian itu bisa dimusyawarahkan dan bisa didiskusikan. Yang terpenting adalah kita melaksanakan yang pertama, yaitu penentuan. Nah, case-nya sekarang rumah. Tadi case-nya adalah tanah ya, ada berapa hektar tadi, kemudian juga uang. Nah, sekarang bagaimana dengan rumah? Nah, yang jelas sebelum sampai kepada pembagian warisan tadi, hak-hak yang berkaitan dengan warisan itu telah ditunaikan, tentang kepengurusan si mayit, kemudian tentang kehutangan dia, hutang dengan Allah atau hutang dengan manusia, dan kemudian wasiatnya telah tertunaikan. Nah, baru kita melakukan pembagian warisan. Jika yang diwariskan adalah rumah, maka bisa ditentukan, dibagi. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, antara ahli waris itu bisa berdiskusi apakah rumah ini akan dinominalkan dalam bentuk uang atau ya sudah rumah. Artinya setengah rumah ke depan akan menjadi milik, setengah belakang akan menjadi milik, yang lantai 2 akan menjadi milik, setengahnya ke siapa lagi. Nah, itu juga bisa. Yang terpenting adalah melakukan penentuan, baru kemudian melakukan pembagian. Yang penting ahli waris itu berkumpul dan sepakat. Kan
tujuan utama daripada ilmu faraid atau ilmu waris adalah isolu dzawil hukuk hukukohum, menyampaikan atau menyalurkan orang yang berhak hak-haknya gitu. Hak dari warisan harus disampaikan kepada orang yang berhak menerima. Itu tujuan utamanya. Baik, lalu apabila warisan rumah ini terbagi menjadi misalnya dua, laki-laki dan perempuan. Nah, rumah ini dibagi menjadi dua, misal yang bagian depan untuk anak laki-laki dan yang bagian belakang ini untuk anak perempuan. Nah, apabila si anak perempuan ini tidak mau menempati rumah warisan itu, yang bagian belakang ini, lalu bagaimana? Apakah misal si laki-laki harus memberi uang untuk ganti rumah bagian belakangnya kepada adiknya ini, atau bagaimana ini, Pak? Jadi kita kembali kepada prinsip yang awal tadi ya. Kita harus melakukan penentuan karena penentuan ini hukumnya adalah wajib. Jadi disebutkan di semua kitab faraid itu hukmu istimalihi wajib atau fardu. Nah, jadi pembagiannya itu wajib. Penentuannya itu wajib. Namun pembagiannya itu masih bisa didiskusikan. Nah, jadi sudah ditentukan bahwa anak yang pertama akan mendapatkan bagian depan, terus anak yang perempuan mendapatkan yang belakang. Itu sudah clear sebetulnya, sudah dibagi. Namun, misalnya ya, dalam suatu kondisi si perempuan tidak nyaman untuk tinggal di situ, tidak atau eh, minta diuangkan. Nah, itu harus ada diskusi antara ahli waris, baik yang mendapatkan bagian depan dan yang mendapatkan bagian belakang. Harus ada diskusi dan musyawarah. Eh, apakah akan rela? Maksudnya rela adalah ya sudah ini biar punya si anak laki-laki, si anak perempuan tidak menempatinya, perempuannya rela. Nah, itu kan wilayah-wilayah yang diskusi, wilayah-wilayah pembagian, bukan wilayah-wilayah penentuan. Berarti memang dalam pembagian warisan rumah ini perlu digarisbawahi dari pentingnya ini adalah terkait diskusi, ya, begitu ya, Pak? Iya, diskusinya jatuh setelah penentuan. Jadi Oke. kan banyak masalah yang terjadi itu ketika berbicara tentang warisan. Eh, Entah ada ahli waris yang nggak tahu kalau dia dapat warisan, dan kemudian karena dia tidak tahu, dia merasa dijauhkan dari keluarga, disingkirkan, ya rasa-rasa tidak terima gitu ya. Nah, ya pentingnya adalah diskusi. Namun diskusi tersebut harus terjadi setelah penentuan. Hmm. Penentuan tersebut harus disampaikan kepada seluruh ahli waris. Dan jika ahli warisnya merasa welcome saja, ya sudah dipakai saja. Ya sudah dimanfaatkan saja, ya sudah. Nah, itu ya silahkan. Oke. Baik, lalu masalah warisan ini kan memang kadang suatu masalah yang sensitif gitu dalam keluarga. Nah, sebenarnya ini kapan boleh kita membahas soal warisan? Karena kadang ada yang memang ingin ketika orang tuanya yang meninggal ini memang masih dalam kondisi berduka. Tapi kan ada anak ataupun keluarga yang merasa ingin cepat-cepat untuk warisannya dibagi. Nah, sebenarnya dalam Islam ini diatur atau tidak kapan sebenarnya kita boleh membahas pembagian warisan setelah orang ataupun keluarga kita ini meninggal gitu, Pak. Oke. Nah, eh, Islam itu mengajarkan banyak hal. Islam itu adalah agama peradaban dan agama kehidupan. Jadi kehidupan kita diatur juga, termasuk dalam urusan warisan. Wah. Nah, terkait kapan sih kita harus berbicara tentang warisan? Nah, kita lihat sendiri ya, di dalam Al-Quran itu sering disebutkan. Jadi tentang ayat-ayat yang menentukan laki-laki dapat berapa, istri dapat berapa, kakek nenek dapat berapa, itu disebutkan dengan maksud bahwa perbincangan mengenai warisan ini bukanlah sesuatu yang tabu, bahkan semenjak sebelum menjadi mayit. Nah, Hmm. katakanlah eh, si suami sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, tapi dia tetap ingin membicarakan masalah ini semenjak dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia bicarakan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Ada yang berbentuk wasiat, ada yang dibagi langsung oleh ayah tersebut. Nah, ini menandakan bahwa warisan itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Karena konsekuensi ke depannya itu akan sangat panjang jika tidak diperbincangkan terlebih dahulu. Nah, banyak kasus yang terjadi.
Ketika tidak dibicarakan, sepeninggal sang ayah, sang orang tua ini meninggal, malah jadi kacau keluarganya, malah jadi masalah, malah jadi rebutan. Nah, karena tidak dibicarakan semenjak sang ayah atau keluarga masih hidup. Lantas bagaimana jika belum dibicarakan? Jika belum dibicarakan dan ternyata sudah meninggal. Nah, ya yang diutamakan pertama adalah satu ya kepengurusan jenazah. Asalkan jenazah sudah selesai, asalkan hutang-hutang sudah selesai, wasiat sudah tertunaikan, maka bolehlah di situ perbincangan mengenai warisan antara ahli waris. Baik, Pak. Lalu tadi sempat disinggung juga soal perebutan ini. Nah, misalkan ketika memang orang tuanya ini sudah meninggal, dia tidak membicarakan semenjak dia masih hidup, lalu setelah meninggal terjadi perebutan warisan. Nah, bagaimana kita cara menyikapi hal ini? Karena ini memang banyak terjadi kasusnya. Nah, eh, terkait perebutan warisan itu ya sebetulnya kan sudah ada lembaga yang menaungi ya. Jadi permasalahan seperti ini bukan permasalahan ya yang sedikit ya. Ya, sudah banyak terjadi kan, sudah banyak terjadi. Namun cara menyikapinya kan berbeda-beda. Ada yang main sendiri sehingga keluarga yang lain tidak mendapatkan warisan, berperilaku tidak adil. Nah, ini harus didudukan dulu hartanya milik siapa, apakah benar ini sertifikat tanah milik si mayit, apakah benar hartanya sekian, itu didudukan dulu. Dan siapa saja ahli warisnya dibuktikan dengan kartu keluarga. Memang harus ada keterbukaan, memang harus ada diskusi antar keluarga sehingga tidak terjadi kericuhan yang sedemikian gitu. Hmm. Ada yang merasa dititipin wasiat gitu kan. Iya. Merasa dititipin kan hanya face to face gitu ya. Hanya kalam bil kalam, hanya omongan ke omongan gitu kan. Tanpa ada pencatatan. Nah, baiknya itu ada pencatatan sehingga catatan tersebut bisa diterima oleh seluruh keluarga waris, ahli warisnya. Baik, Pak. Lalu misalkan ini memang harta warisannya sudah dibagi dengan adil, tapi kan terkadang ada pihak keluarga ataupun anak yang merasa tidak setuju dengan pembagian tersebut. Nah, kita ini harus bagaimana, Pak? Oke. Nah, tadi juga sempat saya sebut bahwa adil itu tidak selalu bermakna sama rata dan sama rasa, ya kan? Seperti anak yang mendapatkan jumlah warisan lebih banyak daripada ibunya gitu. Bapaknya meninggal, warisan lebih banyak kepada anaknya dan ibunya hanya mendapatkan sedikit. Nah, perlu digarisbawahi bahwa tujuan daripada penentuan yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah untuk kemaslahatan. Jadi syariah itu ada tidak untuk merusak manusia. Justru syariah itu ada untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, contoh kata yang tadi, ibunya mendapatkan nominal yang lebih sedikit daripada si anak laki-laki. Nah, tujuannya adalah bahwa anak laki-laki ini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Nah, ayahnya meninggal, berarti yang bertanggung jawab menafkahi adalah anak laki-laki. Nah, ibunya tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Yang memiliki kewajiban untuk menafkahi adalah anak laki-lakinya. Oleh karena itu, nasabnya si laki-laki ini lebih besar. Begitu pula kalau dia memiliki adik perempuan. Nah, adik perempuan eh, jatahnya lebih sedikit daripada yang anak laki-laki, daripada kakak laki-lakinya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa adik perempuan ini dia tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Yang memiliki kewajiban menafkahi adalah yang laki-laki. Dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Karena tanggung jawab yang lebih besar, maka harta warisan yang didapat jauh lebih besar untuk kemaslahatan keluarga tersebut. Baik, mungkin sebelum kita tutup episode Wasa kali ini, Pak Haris bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait perhitungan warisan ini, Pak. Oke. Nah, prinsip terdasar daripada mawaris sendiri adalah penentuan sebelum pembagian.
Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu, baru kita membagi. Seperti seorang ayah yang ingin membagi permen kepada anak-anaknya, maka ia akan berpikir dulu untuk menentukan sebelum membagikan. Wahai anakku, ambillah permen ini dua-dua. Ambillah permen ini tiga-tiga. Nah, seperti itu. Yang utamanya adalah penentuan, baru diikuti oleh pembagian. Baik, nah itu dia Tribunus penjelasan dari Pak Haris terkait pembagian warisan dalam hukum Islam. Nah, mungkin penjelasan dari Pak Haris tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Nantikan terus episode-episode WhatsApp selanjutnya setiap hari Jumat pukul 11 siang hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Variani Deput Wilyani, beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.